Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamat Ramadan. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bon Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di webinar Ramadan di Negeri Orang yang merupakan virtual tour dan bincang seru bersama para penulis Enaksi Tapi yang diselenggarakan oleh Gramedia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada host dari Gramedia, salah satunya Mbak Fia, yang telah memprakarsai webinar dan juga editor dari buku Enaksi Tapi. Juga tentunya kepada para penulis dan tidak ketinggalan kepada para peserta yang saya muliakan yang sudah bergabung. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dini Kusmana Masebio, bermukim di Prancis sudah 21 tahun. Berprofesi sebagai jurnalis dan juga memiliki media diaspora. Demikian sekilas mengenai saya. Baik, saya akan lanjut dengan peraturan selama berlangsungnya acara. Pertama, kami meminta nama peserta yang belum tertera agar diganti sesuai dengan nama asli. Kedua, saat acara berlangsung, peserta diharap tidak mengaktifkan mikronya. Kemudian semua pertanyaan hanya bisa diajukan lewat kolom diskusi. Dan di akhir acara akan dipilih 3 nama peserta bagi peserta dengan pertanyaan terbaik yang memenangkan buku Enaksi Tapi dengan pengiriman alamat di Indonesia. Baik, kita akan langsung memasuki acara webinar Ramadan di Negeri Orang. Dan saya akan memperkenalkan sahabat saya yang juga moderator, Nova, atau dikenal dengan Antiova. Kepada Teh Nova, saya persilahkan. Assalamualaikum Teh Nova. Waalaikumsalam Teh Dini, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yanti Hardina, terkadang menggunakan nama Antiovan. Sama halnya seperti Teh Dini, saya juga salah satu penulis di buku Enaksi Tapi. Sekarang ini alhamdulillah sudah hampir 2 tahun kami sekeluarga bermukim di Tanzania, Afrika Timur, tepatnya di kota Dar es Salaam. Nah, ketika kita tinggal di negara orang, pernyataan yang sering didengar dari teman-teman di tanah air adalah enak ya tinggal di luar negeri gitu. Coba deh kita berkata seperti itu kepada Shahnaz Trezori. Dia adalah seorang travel blogger, pembawa acara television dan juga penulis. Dia akan berkata seperti ini. Everyone thinks living abroad is fun, the ideal life. Take it from me, it's hard. Hidup di mana saja itu sebenarnya sama aja, ada enak, ada enggak enaknya. Sekarang kami memang sedang menjalani kehidupan di luar negeri. Mau enak, enggak enak ya harus diterima. Yang jelas perjalanan jauh dari tanah air dipaksa membuat kami menjadi lebih kreatif, banyak belajar, dan malah lebih bisa mensyukuri kehidupan di tanah air. Untuk itu kami ingin berbagi cerita tentang lika-liku kehidupan kami di berbagai negara luar. Semoga cerita-cerita yang kami hadirkan dapat memberikan gambaran tentang mancanegara, suka dukanya yang menyertai juga bagian dari mensyukuri dan memaknai rencana dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sore hari ini saya dan Teh Dini tidak sendirian, kami ditemani oleh beberapa penulis buku Enaksi Tapi. Akan saya langsung perkenalkan ya. Ada Eva Retnita yang baru saja tiba di tanah air setelah kembali dari Australia selama 4,5 tahun tinggal di sana. Kemudian Rosdiana Ramli di Swedia. Kemudian Dini Khairunisa di Austria, Safitri Ica Khairunisa di Norwegia, Dian Akbas di Turki, dan Heni Sri Sundari dengan pengalaman hidupnya di Bali. Begitu ya Teh Dini ya, penulis yang menemani kita sore ini. Baik, terima kasih Teh Nova untuk perkenalannya mengenai para penulis tadi. Baik, langsung saja. Kita akan melanjutkan, yaitu saya akan memperkenalkan kepada Teh Eva. Teh Eva ini sebagai penggala dari antologi buku Enaksi Tapi dan akan berbicara mengenai buku ini. Kepada Teh Eva, saya persilakan. Silakan Teh Eva. Terima kasih Teh Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua yang ada tersebar di seluruh penjuru negeri. Izinkan saya sebagai penggagas buku Enaksi Tapi ini sedikit menceritakan behind the scene dari buku Enaksi Tapi ya. Nah, sebenarnya acara Ramadan di Negeri Orang atau tema Ramadan itu sama sekali tidak ada di
naskah itu tidak ada di dalam buku Enak Sih Tapi. Nah, ketika Mbak Via sebagai editor menghubungi saya untuk kita, bagaimana kalau penulis buku Enak Sih Tapi bisa mengadakan kayak bincang-bincang Ramadan seperti ini mengenai kehidupan Ramadan di luar negeri, itu bagaimana? Ya udah langsung saya sanggupi karena toh ada benang merahnya ya, sama-sama mengenai kehidupan di luar negeri. Malah dengan adanya acara ini seperti menambah wawasan bagaimana sih kehidupan di luar negeri itu. Jadi untuk tema Ramadan kita bicarakan di sini, tapi untuk bagaimana kisahnya itu ada di buku Enak Sih Tapi. Nah, bagaimana ide awal? Kebetulan waktu itu ide ini ya terbersit begitu saja ya, karena ada banyaklah orang yang mengatakan enak ya, bisa foto-foto di musim gugur yang eksotik ataupun ada salju yang cantik seperti itu. Tapi mereka juga tidak berpikir bahwasanya di antara foto-foto cantik itu ada kerja keras kita untuk menyapu halaman yang tak kunjung bersih karena daun-daun yang terus berjatuhan, ataupun ketika salju turun dengan lebatnya itu kita tidak bisa dengan leluasa bergerak dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kemudian saya menghubungi biasa partner kerja utama itu ada Teh Dian dari Turki, kemudian ayo kita buat seperti itu. Nah, mulailah saya bergerilya mencari penulis yang memang saya inginnya yang tinggal di negara tersebut, jadi bukan ghostwriter seperti itu, bukan. Jadi memang ingin merasakan dengan harapan nanti dapat feel-nya itu di dalam cerita seperti itu. Nah, kemudian saya juga mendesain bagaimana agar cerita-cerita yang ada itu tidak biasa didengar oleh orang-orang kebanyakan dari media sosial. Seperti antara lain ada kisah embargo ekonomi dari Sudan yang memang itu bagaimana dia menceritakan seperti itu, atau juga ada kisah dari Mbak Sri Aktifani yang hidup di tanah Eropa di satu wilayah yang orang-orang hanya mengetahui di situ ada pesta tradisional yang menarik begitu ya. Tapi ketika mereka harus pindah kerja ke daerah tersebut, di situ tidak ada orang Indonesia, tidak ada orang Islam, tidak ada Muslim gitu ya, dan segala macam, mereka hanya sendiri. Dan terutama yang susahnya lagi adalah soal bahasa yang tidak berbahasa Inggris, yang mereka juga tidak mengerti. Nah, hal-hal seperti itu mungkin tidak terlihat ketika kita memperlihatkan foto-foto mengenai acara-acara di luar negeri. Nah, kemudian alhamdulillahnya ya, walaupun banyak ya, ada beberapa yang menolak, tapi banyak yang menerima ajakan saya ini. Ketika saya mengajak, agak sotoy juga sih sebenarnya ya, mengajak orang-orang, apalagi orang-orang senior ya, seperti Teh Dini, kemudian ada Teh Arta dari Amerika, dan yang lain-lain ya, yang jam terbangnya itu jauh lebih tinggi dari saya ngajak dengan syarat, kalau mau Teh, nanti, tapi royaltinya kita sumbangin ya, seperti itu. Orang belum kenal saya, tapi ngajak nulis, terus royalti nggak dapet, itu kayaknya kan sesuatu yang, ya bisa bilang, kalau ditolak ya wajar seperti itu ya. Tapi alhamdulillah responnya langsung ayo gitu. Udah tidak terlalu lama sih sebenarnya prosesnya, akhirnya buku itu selesai dan alhamdulillah sekali pihak Gramedia menyambut baik buku tersebut. Walaupun agak terkendala di penerbitan karena memang waktu itu langsung dihantam badai pandemi di seluruh dunia seperti itu. Sehingga ketika buku terbit kita untuk e-book dulu ataupun orang yang ingin membaca produk hardbook yaitu bisa minta untuk mencetak. Jadi memang belum ada di toko-toko buku karena memang waktu itu waktu terbit buku itu pandemi lagi memang luar biasa ya, orang masih belum tahu kemana-mana dan harus di rumah saja. Mungkin e-book memang pilihan yang terbaik pada waktu itu. Nah, kemudian bagaimana dengan donasi royalti? Saya tidak tahu kemarin waktu itu kemana, tapi intinya adalah ke organisasi non-profit, non-partai, yang tidak berpihak pada satu agama tertentu seperti itu ya. Intinya disumbangkan ke Indonesia untuk membantu banyak membantu banyak orang lah, seandainya royaltinya banyak ya, yang semoga aja. Nah, kemudian akhirnya jatuh pilihan kepada anak petani cerdas. Anak petani cerdas itu
background pendiriannya juga menarik ya dari Teh Hani. Teh Hani itu merupakan mantan TKW, jadi pas banget. Jadi Teh Hani langsung saya todong, Teh nanti cerita ya waktu jadi TKW bagaimana. Nah kan jadi masih linear tuh, masih ada cerita background di luar negerinya. Nah seperti itu. Jadi ketika pengurusan akan terbit, biasalah ya administrasi dan segala macam, segala nomor rekening dan yang lain-lain langsung kita atasnamakan kepada Yayasan Anak Petani Cerdas. Seperti itu, dan berharap semoga kita nggak tahu ya rezeki buku ini kemana, semoga bisa meluas manfaatnya. Dan alhamdulillah lagi pihak Gramedia di Ramadan ini sampai Lebaran memberikan promo yang menarik pada buku Enak Sitapi. Ya berharap nanti ketika Lebaran yang orang-orang ibaratnya kita itu tidak bisa terlalu bergerak bebas, kita bisa membaca buku dari rumah, kemudian dari buku tersebut kita secara tidak langsung berdonasi, dan dengan membaca buku tersebut kita merasa ya ikut berkeliling dunia lah, menikmati buku Enak Sitapi. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Eva untuk paparannya. Ya, tentang buku Enak Sitapi. Iya, oke, sebelum kita masuk ke dalam obrolan yang lebih seru, kita akan mengabadikan momen sore ini dengan foto bersama. Kepada para peserta, tolong berkenan mengaktifkan fitur videonya. Oke, terima kasih. Silahkan kita foto bersama. Silahkan operator untuk mulai mengambil foto. Minta tolong dihitung mungkin ya, supaya bisa memberikan senyum terbaiknya. Silahkan. Oke, Mbak Puji, bisa dibantu? Bentar ya. Oh, sebentar. Nah, silakan Mbak Puji. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Ya, udah pada buka videonya. Ini ada 3 slide. Aku hitung 1 sampai 3 ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih untuk foto-fotonya. Masya Allah ya, cantik dan ganteng semua hari ini nih Teh Nova nih. Semangat puasanya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, para peserta yang saya muliakan, sebelum membahas pembincangan dengan para narasumber kita, terlebih dahulu kita akan melihat sekilas video dari para peserta. Silakan host.
video dan foto sudah kita saksikan. Sekarang kita langsung aja masuk ke acara ngobrol nih. Yang pertama, saya ingin ngobrol sama Teh Dini. Teh Dini kan di Perancis ya Teh ya. Kita tahu bahwa Islam di Perancis itu minoritas ya Teh. Gimana sih caranya Muslim di Perancis untuk menjaga semangat tetap Ramadan tetap terasa? Pasti beda dengan di tanah air. Enggak Teh? Baik, terima kasih Nova. Betul sekali ya, minoritas. Makanya kenapa saya memilih judul syiar Islam di Perancis, karena memang dimulai dari merasa menjadi minoritas dari minoritas. Gitu. Jadi di Perancis adalah negara laicite, yaitu negara dipisah oleh agama, negara tidak mengurusi agama, semua simbol keagamaan ketika kita berada di tempat pemerintahan, yaitu di sekolah, kantor, pemerintah, atau jadi PNS gitu ya, maka segala simbol agama itu wajib dilepas, termasuk jilbab. Nah, jadi tentunya bisa dibayangkan suasana Ramadan di Prancis tidak ada yang istimewa seperti hari biasa saja gitu. Jadi hanya mungkin karena sudah 2 tahun ini berturut-turut pandemi, jadi bulan Ramadan itu pas bertepatan dengan lockdown. Jadi semua restoran tutup kecuali yang take away dan anak-anak juga sekolah di rumah. Dan ini saya syukuri malahan karena membuat anak-anak malah jadi bisa berpuasa dengan tenang gitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin menerangkan bahwa saya menikah dengan pria Prancis. Alhamdulillah mu'alaf yang mencoba untuk istiqomah bersama istri insya Allah ya. Bermula sejak kepulangan saya dan keluarga umroh, saya semakin merasakan kerinduan akan ikatan silaturahim yang sulit saya dapatkan di kota tempat saya tinggal gitu. Berkat diundang oleh Teh Ica yang juga penulis di sini untuk mengisi acaranya dengan grup pengajian, sejak itu saya jadi berpikir gitu loh, kenapa tidak melakukan hal yang sama? Jika sulit menemukan teman Siratal Mustaqim di kota saya, mungkin bisa menemukan di kota lain gitu. Kenapa enggak gitu? Bismillah, akhirnya tahun 2018 saya mencoba untuk membuat grup pengajian by Skype dengan anggota dari para muslimah di berbagai kota di Perancis. Dan alhamdulillah pengajian Perancis yang saya bentuk saat itu yang masih memakai Skype karena belum ada Zoom ya waktu itu, di mana pada awalnya hanya terdiri dari 7 orang muslimah, kini sudah beranggotakan puluhan. Dan kegiatan kami itu setiap minggu adalah penuh gitu. Jadi seminggu sekali kita berkumpul untuk tadarus, mendengarkan kajian Al-Quran oleh ustadz kami. Dan yang lebih membuat saya bersyukur adalah dari kajian ini bisa terbentuknya kelas-kelas lain, yaitu seperti kelas Iqro anak-anak, Iqro dewasa, dan tentunya Odos ya, One Day One Seat, yang mana dengan tujuan agar setiap hari kami terbiasa membaca Al-Quran dan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan semua ini tentu saja berkat kesungguhan para muslimah Indonesia di Perancis, khususnya ibu-ibu yang ingin mempererat tali silaturahim, dan juga dukungan teman-teman pengajian yang selalu siap membantu agar pengajian Perancis ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya sangat bersyukur sekali, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah sejak akhir tahun 2020, saya diminta untuk menjadi salah satu pengurus Perhimpunan Muslim Indonesia di Perancis. Dan dengan ketua yang baru ini, Perhimpunan Muslim ini kini mencoba merangkul semua diaspora Muslim Indonesia di Perancis untuk bersatu, agar bisa selalu mendapatkan siraman rohani, kegiatan islami, dan tidak merasa sendiri. Itu yang paling penting, tidak merasa sendiri. Karena bisa dibayangkan, saya hidup 21 tahun di Perancis hingga saat ini tidak pernah mendengarkan suara azan. Dan untuk hari raya, saya terpaksa memboloskan anak-anak. Itu pun harus dengan alasan bukan karena agama, untuk menghindari konflik dengan guru. Nah, dengan Perhimpunan Muslim Indonesia, alhamdulillah kini bisa memberikan berbagai kajian dan siraman rohani selama bulan Ramadan, pagi dan malam. Bahkan kami bisa bekerja sama dengan para ulama, baik yang berada di Perancis atau negara lain, dan tentunya dari Indonesia. Dan hal ini hal yang baru, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memang semuanya melalui Zoom ya, jadi mengapa tidak melalui teknologi kita manfaatkan untuk syiar dan dakwah. Bahkan untuk pertama kalinya kami bisa mengadakan pesantren Ramadan Zoom bagi anak-anak yang ternyata sangat diminati dan dinantikan oleh para orang tua. Dan di situ terlihat bagaimana anak-anak menjadi semangat karena mereka melihat bagaimana gitu ya, mereka ingin show off istilahnya, menunjukkan bahwa mereka bisa hafal surat, doa-doa, dan semangat berpuasa. Dan yang paling penting adalah mereka tidak merasa sendiri sebagai muslimah, sebagai muslim. Jadi mereka bangga sebagai muslim itu. Dan dengan syiar ini kami berharap bisa mengubah gambaran Islam di mata orang Perancis yang masih banyak menganggap negatif atau mungkin sebelah mata mengenai Islam. Dan saya berharap semoga apa yang kami lakukan lewat pengajian-pengajian dan Perhimpunan Muslim Indonesia di Perancis ini bisa membuat semangat dan mempererat Muslim Indonesia di Perancis untuk sama-sama menunjukkan gambar sebagai diaspora Muslim Indonesia yang damai dan kokoh. Dan bismillah ya, walaupun Ramadan di Perancis tidak ada yang istimewa secara umum. Namun insya Allah berkat adanya grup-grup pengajian Perhimpunan Muslim Indonesia di Perancis, Ramadan kami kini berbeda, insya Allah.
Itu Teh Amin. Nova. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah. Aduh, luar biasa. Ini salut sekali dengan semangat teman-teman di Prancis. Semoga tetap istiqomah ya Teh ya. Nah, Amin, amin. ya. Nah, Ramadan itu kan memang tidak luput dari makanan ya, gitu. Dan makanan halal merupakan salah satu kebutuhan sebagai seorang Muslim. Kita langsung saja meluncur kepada Kak Rosdiana Ramli di Swedia yang akan menceritakan tentang makanan halal. Ayo, silahkan Kak. Terima kasih Nova. Ya, Assalamualaikum. Salam. Semoga kita selalu diberkahi Allah dalam menjalankan ibadah Ramadan di masa pandemik ini. Alhamdulillah di kota yang kita tinggal ini sangat mudah mencari makanan halal, baik daging ataupun ayam ataupun makanan halal lainnya. Lalu kita pun punya pengajian ya di sini. Kita Jumat kemarin bertemu secara virtual juga membicarakan perintah berpuasa dari Allah oleh mahasiswa Indonesia yang ada di Swedia. Jadi kita nggak kesulitan lah mencari makanan halal gitu ya. Lalu kita pun saling alhamdulillah di kota tempat kita tinggal ini masyarakat muslimnya boleh dibilang ya cukuplah gitu, sekitar 40 keluarga. Kita sering ketemu, bahkan hari ini kita ada undangan bukber sampai taraweh bersama teman-teman yang ada di kota kita, namanya Kota Västerås. Lalu kita biasanya adakan seperti di Indonesia gitu, bawa makanan gitu, bawa makanan pelengkap berbuka puasa gitu. Lalu setelah berbuka, maaf Nova potong. Nova penasaran tadi kan sebelumnya tuh Kak Ros pernah cerita nih sama Nova tadi sebelum ini. Kalau sebelum pindah ke kota ini tuh ada cerita yang unik nih. Apa cerita yang uniknya tuh? Nah itu supaya Nova reminder nih biar teman-teman tadi gimana ceritanya. Ya. Kalau yang sekarang kan gampang. Iya. Kalau sebelumnya gimana tuh? Nah, dulu itu super susah gitu ya, sampai saya beli daging itu, beli daging sapi, masuk ke supermarket, sampai nanya yang ada ininya tuh, yang agak lucunya tuh gini, di sini kan ada daging sapi muda. Kalau di Indonesia kan nggak ada daging sapi muda gitu ya. Terus saya nanya gitu, ini nih daging sapi tuh kan gitu. Oh ya ini daging sapi, tapi ini daging sapi muda kan gitu loh. Ya udah saya belilah gitu, daging sapi muda. Jadi untuk memproses masakan ini supaya menjadi halal, saya baca Al-Fatihah sebanyak mungkin gitu. Dari mencuci, memasak sampai terhidang di atas meja, insya Allah halal. Karena ada beberapa masukan dari saudara gitu, bahwa kalau kita susah mencari makanan halal, jadi pada saat kita mengolah makanan, bacalah basmalah sebanyak mungkin, insya Allah halal gitu. Nah jadi untuk mendapat makanan itu supaya hadir di meja makan makanan halal, kita terpaksa beli dalam porsi besar ya gitu, bisa 5 kilo daging. Jadi nyetok ya Kak ya? Nyetok di freezer untuk punya freezer besar. Karena saking susahnya ya? Saking susahnya, karena saking susahnya ya, Masya Allah. Saking susahnya. Ya, dan kita takut untuk melanggar ya, gitu. Takut untuk mentang-mentang tinggal di luar negeri, jangan mau menggampangkan gitu. Jadi andai kata ada informasi dari sesama Muslim, oh di sini loh ada jual daging halal gitu. Sejauh apapun dijabani, meskipun itu, meskipun itu harus menunggu weekend ya, karena belum bisa nyetir waktu itu gitu, baru tinggal di di Swedia, terus masih belajar bahasa Swedia, jadi tergantung suami gitu, kalau dia weekend atau kebetulan kalau dia ada tugas, sekalian pas toko itu bisa nitip gitu loh. Jadi baik. Begitu. Jadi memang betul-betul ada usahanya ya Kak ya, nggak segampang di Indonesia ya. Super, iya, betul. super.
super itu. Iya. Asal Masya. bahkan kita suka melihat kan ada daftar yang list yang apa mana yang mengandung ini, yang oh ini kita nggak boleh, oh ini kita boleh Oke. gitu. Jadi ada listnya. Iya. Itu kemana-mana dibawa tuh di Oh dompet. iya. Oh ini boleh. Iya. Iya, baik. Iya. Terima kasih ya Kak Ros Gitu. ya. Sama-sama. Ya, silakan Teh Dini. Baik, terima kasih. Teh Ros, berapa lama ya puasa di Swedia? Sama kayak di Perancis Sekarang ya? iya, kita mulainya. Nah kemarin itu ngelihat di Muslim Pro ya, Muslim Pro gila-gilaan. Oke. Jam setengah 2 sebelum ada pengajian, untung saya bertanya gitu dengan apa, katakanlah imam walaupun dia masih muda ya, jadi dia yang sebagai pembicara gitu nanya, oh gimana sih ini Baik. apa kalau di Muslim Pro itu kita tuh buru-buru jam 1:15 itu sudah imsak. Baik, Jadi Teh Ros. Baik. nggak bisa bernafas istilahnya, habis. Baik. Jadi Habis cukup lama ya Teh Ros ya? Cukup lama Iya. ya. Baik, terima kasih Teh Ros. 19. Nah, tapi Oke. setelah itu ada dari masjid lain, kita pakai dari masjid lain bukan dari Muslim Pro gitu. Baik, baik. Terima kasih Teh Ros. Terima Sama-sama. kasih. Memang Masya Allah ya mencari daging halal dan juga puasanya juga cukup lama ya. Baik, nah Yes. sekarang nih setelah tadi kita ngobrolin soal makanan, kita juga akan lagi ngobrolin soal makanan. Tapi makanannya nih makanan berbuka puasa yang disantap bersama di tempat umum. Masya Allah ya, bisa dibayangkan berbuka puasa di Eropa dan di tempat umum, luar biasa. Nah ini akan nanti dibicarakan oleh Teh Dini, namanya sama Dini, tapi Teh Dini yang satu ini berada di Austria. Silakan Teh Dini. Terima kasih Teh Dini. Dari Dini ke Dini nih. Iya Teh, jadi alhamdulillah ya di sini tuh setiap tahun tuh rutin ada acara Open Iftar. Jadi sebelumnya saya mau cerita dulu nih Teh. Jadi di Austria ini tuh ada organisasi pemuda Muslim ya Teh. Nah, ini terpusat di ibu kota di Wina dan tersebar di seluruh provinsi di Austria. Jadi organisasi pemuda Muslim ini tuh sangat mendapat perhatian dan juga apresiasi dari organisasi lain, bahkan dari pemerintah, karena kegiatan-kegiatan yang positif. Mereka tuh banyak sekali kegiatannya. Yang salah satunya selama bulan Ramadan, mereka punya program yang bernama Fasten Thailand Helfen. Jadi Fasten itu artinya puasa, Thailand itu berbagi, Helfen itu membantu. Mereka tuh terinspirasi dari salah satu hadis Rasulullah ya Teh. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi mereka ingin memperbanyak amal baik lah ya, ingin memperbanyak kegiatan-kegiatan sosial yang bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar, terutama di bulan suci Ramadan ini. Nah, kegiatannya itu banyak sekali. Jadi contohnya seperti mereka tuh mengunjungi panti jompo gitu ya, dan di sana tuh mereka menghibur para lansia yang ada di panti jompo, entah itu bermain board game atau sekedar bercengkrama, bercerita, dan mereka juga mengadakan semacam konser kecil-kecilan gitu ya untuk menghibur para lansia di sana. Bahkan mereka juga memasak dan menghidangkan makanan untuk para lansia, meskipun mereka sedang puasa gitu. Nah, kegiatan lainnya itu adalah yang mengadakan Open Iftar ini. Jadi sebelum pandemi, biasanya kegiatan Open Iftar ini tuh diadakan di pusat kota gitu Teh, di kayak seperti yang di video tadi yang saya share, itu acaranya di alun-alun Kota Graz, di depan Balai Kota Graz. Nah, itu yang hadir tuh banyak sekali, tidak cuma Muslim ya, tapi ya ada orang yang lewat, kita ajak datang gitu ya, ikut duduk, ikut makan bersama gitu. Nah mereka juga sangat antusias ya, ingin tahu apa sih ini gitu, apa sih Muslim itu gitu ya. Oh mereka tuh ngapain? Oh Muslim tuh sedang puasa gitu ya, dan ini tuh mereka sedang berbuka. Jadi benar-benar ini kayak sosialisasi begini loh Muslim tuh gitu ya. Nah tadi selain acara Open Iftar yang diadakan oleh pemuda Muslim di Austria, juga ada Open Iftar yang diadakan oleh Islamic Center Graz. Acaranya diadakan di Masjid Islamic Center, yaitu masjid terbesar di kota Graz. Dan ini setiap hari di Masjid Islamic Center itu memang selalu ada iftar. Jadi siapapun, tidak hanya Muslim, siapapun terbuka untuk umum boleh datang untuk mencicipi hidangan berbuka gitu ya. Tapi setiap akhir pekan itu ada acara, ya tanda kutip acara besarnya, acara resminya.
Nah, biasanya kalau pas acara resminya itu juga ada tokoh-tokoh dari agama lain ikut kami undang gitu. Jadi kita benar-benar duduk bersama, bercengkerama, berinteraksi, dan walaupun kami minoritas di sini, tapi dengan adanya acara-acara seperti ini, kita juga jadi bisa berbaur dan mereka juga bisa mengenal bagaimana sih Muslim yang sesungguhnya gitu. Tidak seperti berita-berita negatif yang ada di luar sana gitu kan. Nah, ya sayangnya sejak pandemi tahun lalu ya, jadi belum ada lagi tuh acara seperti ini, open air iftar seperti ini. Jadi kegiatan-kegiatan sosial dari pemuda Muslim juga lebih banyak dipusatkan online gitu, seperti misalnya mengadakan les gratis online untuk anak-anak sekolah gitu ya. Kemudian acara-acara lainnya seperti mereka juga kadang membantu membelikan kebutuhan pokok untuk para lansia di sekitar tempat tinggal mereka gitu. Jadi mereka mendata, oh siapa nih ada lansia yang tinggal di dekat tempat tinggal. Kemudian mereka menanyakan kira-kira sedang butuh apa gitu, entah itu kebutuhan pokok sehari-hari atau bahkan obat-obatan, lalu mereka membelikan seperti itu Teh. Oh gitu ya, itu berarti Masya Allah banget ya, maksudnya bahwa ternyata open iftar itu selain jadi community event juga jadi syiar ya gitu ya, Masya Allah. Betul. Ya. Oke, jadi kan sekarang kalau kita kan berpuasa di tanah air itu biasanya waktunya tuh sama ya, dari durasinya sama dari tahun ke tahun gitu, tapi ini tidak seperti ini kasusnya pada di negara orang. Saya langsung saja kepada Teh Ica di Norwegia yang akan menceritakan bagaimana berpuasa dengan durasi yang agak antik nih. Mangga Teh Ica, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nova. Ya, jadi saya Ica, ya, sudah 11 tahun saya dan keluarga tinggal di Norwegia ya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Norwegia ini negara yang posisi geografisnya itu sangat dekat dengan kutub utara ya. Jadi altitude-nya tuh sangat tinggi dan ini jelas mempengaruhi perbedaan siang dan malam ya. Durasinya itu bisa sangat ekstrim gitu. Jadi di musim dingin itu siangnya sangat pendek ya. Matahari hanya muncul beberapa jam lalu terbenam lagi gitu. Bahkan di Norwegia Utara malah matahari tidak muncul sama sekali selama 4 bulan, jadi total darkness gitu. Sebaliknya di musim panas siangnya itu sangat panjang. Matahari itu betah banget gitu ya, menyinari bumi gitu. Jadi kita kapan ini turunnya matahari gitu ya, dan ini sangat berpengaruh tentunya dengan durasi puasa Ramadan gitu. Jadi di musim panas, di puncak musim panas yaitu bulan Juni dan Juli hingga menjelang tengah malam pun masih terang benderang gitu. Jadi istilahnya ada midnight sun ya, karena matahari memang masih terang di jam 12 malam seperti itu. Nah, bagaimana kita berpuasa gitu ya kan, karena nggak mungkin misalnya matahari benar-benar nggak pernah hilang gitu ya, apa kita berpuasa sepanjang hari selama 24 jam, tentunya tidak seperti itu ya. Dan memang yang sangat menantang ini Nova adalah berpuasa ketika musim panas ya, di puncak musim panas di bulan Juni dan Juli sekitar mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu lah gitu ya. Nah, kalau kita mengikuti pergerakan matahari, durasi puasa di Norwegia itu dan di negara-negara Eropa Utara ya, itu bisa sampai 20 sampai 22 jam gitu. Namun Allah kan Maha Adil ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah tidak akan memberi ujian yang di luar kemampuan manusia seperti itu ya. Allah ingin memberi kemudahan agar kita tetap bisa beribadah dengan tetap bersemangat dalam segala situasi, meskipun ya juga jangan menggampangkan seperti itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Rosdiana di Swedia gitu ya. Allah memudahkan tapi kita jangan menggampangkan gitu, jangan menganggap remeh seperti itu. Nah, di Eropa ini ada Dewan Ulama Eropa ya yang membuat fatwa tentang bagaimana berpuasa di negeri yang ketinggiannya atau altitude-nya itu ekstrim seperti Norwegia dan negara-negara di Eropa Utara. Jadi ada yang bisa membagi hari menjadi 3 zona waktu gitu ya. Jadi kita berpuasa di 2/3 hari. Jadi sepertiga sisanya kita tidak berpuasa. Kemudian ada juga fatwa yang lain yaitu membekukan ya waktu siang selama musim panas antara Mei sampai Juli. Jadi kita bisa beribadah ya, sholat ya puasa di waktu yang sama fix gitu ya setiap hari.
misalnya berpuasa sepanjang Ramadan itu kita hanya 15 atau 16 jam, tapi seperti itu terus gitu. Jadi mataharinya masih terang pun kita boleh berbuka dan bisa beribadah seperti waktu normal, seperti itu. Ada juga fatwa yang membolehkan Muslim untuk berpuasa mengikuti waktu di negara Muslim, mayoritas Muslim terdekat ya. Kalau di Eropa ini mungkin yang terdekat adalah Maroko, seperti itu. Dan ada juga yang membolehkan untuk ikut jadwal berpuasa di Mekah gitu. Jadi kita boleh mengikuti salah satu dari pendapat ini sesuai dengan yang kita yakini. Jadi yang penting itu adalah kita tetap menjalankan syariat berpuasa sesuai dengan fatwa dan itu kita saling menghormati ya. Jadi tidak, perbedaan itu tidak membuat kita jadi istilahnya berantem gitu ya. Kamu kok pakai sistem yang itu, kamu kok pakai fatwa yang ini. Jadi kita yakini dan kita jalani dengan bismillah seperti itu. Dan hikmah berpuasa di waktu yang panjang seperti sekarang ini ya, di musim semi ini sekitar 16 sampai 18 jam adalah waktu beribadahnya tentu bisa lebih panjang ya kesempatannya, dan juga kesempatan untuk meraih pahala Ramadan itu juga insya Allah juga semakin besar gitu kalau kita bisa memanfaatkan waktu. Lalu bagaimana mengajari anak untuk berpuasa di negeri minoritas Muslim? Saya tadi ada melihat pertanyaan juga, jadi mungkin ini bisa sekalian menjawab ya. Jadi saya bersyukur ya sebagai orang tua, anak sematawayang kami ini termasuk mudah untuk dia latih berpuasa waktu dia masih berumur 6 tahun. Karena ketika umur segitu tuh Fatih, anak saya ya, itu termasuk tidak suka makan gitu ya, nggak terlalu doyan makan. Jadi ketika dia diajak berpuasa gitu, wah asik, aku boleh nggak makan gitu. Jadi itu malah suatu bonus. Jadi asik gitu. Jadi bukan suatu beban, tapi suatu yang sangat dia sambut dengan sukacita seperti itu. Nah, jadi dia menjalankan dengan baik, walaupun tentu saja tidak dijalankan selama waktu puasa orang dewasa ya. Jadi waktu itu kami melatihnya itu mulai dia 8 jam dulu, kemudian 12 jam, dan selama beberapa tahun terakhir ini saya fix puasa dia adalah 14 jam setiap Ramadan. Jadi supaya dia juga tubuhnya yang masih growing ya, terbiasa untuk berpuasa dan bisa menjalankannya dengan baik tanpa memberi efek yang negatif ya kalau berpuasa terlalu lama, karena kan kita tidak tahu kondisi fisik setiap orang itu berbeda. Nah, karena sejak kecil gitu ya, kami sudah tinggal di sini 11 tahun, jadi waktu itu Fatih berusia kurang lebih 3,5 tahun, jadi sudah kami tanamkan bahwa kita ini adalah Muslim, kita ini memang minoritas gitu, kita berbeda gitu ya dengan kebanyakan teman-teman Fatih di sekolah gitu, tapi kita juga tetap harus menghormati perbedaan itu gitu, karena memang perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar gitu ya. Jadi bagaimana menanamkan identitas Muslim itu ya, salah satunya adalah misalnya kita harus melatih anak untuk sholat ya dan berpuasa sejak usia dini secara gradual tentunya ya. Dan alhamdulillah sih sampai saat ini tidak merasakan hambatan atau tantangan yang berat ya. Dan alhamdulillah sih Norwegia ini termasuk negara yang mungkin kebalikannya dari Perancis ya, Teh Dini ya. Jadi Norwegia ini tingkat toleransinya ini sangat luar biasa. Kita diberi kebebasan untuk menjalankan dan menampakkan identitas agama kita gitu ya dengan bebas. Saya juga pernah bekerja sebagai guru TK di sini dan tetap menggunakan jilbab saya gitu ya, tanpa ada pandangan sinis atau negatif atau perbedaan perlakuan gitu. Dan juga Fatih ketika di sekolah memang waktunya sholat, dia akan sholat minta izin dan disediakan ruangan khusus untuk sholat gitu ya oleh gurunya sekitar 5 menit setiap hari. Ya. Terus juga ketika sholat Jumat dia juga diberi kesempatan, meskipun tidak bisa setiap Jumat ya, tapi 2 atau 3 minggu sekali itu diberi izin seperti itu. Nah, alhamdulillah soal puasa ini tidak mengalami kesulitan, dan saat dia sudah kelas 9 saat ini ya, dan sudah balik, di kelasnya itu ada 3 murid Muslim yang lain ya, jadi ada yang dari Chechnya, ada yang dari Irak dan dari Bosnia, dan alhamdulillah mereka semua berpuasa gitu. Jadi setidaknya dari keluarga mereka pun mereka juga mendidik anak-anak mereka sebagai Muslim gitu ya, ketika Ramadan ya harus berpuasa. Jadi alhamdulillah Fatih tidak sendiri gitu menjalankan ibadah Ramadannya, dan ini juga bisa menjadi dakwah karena Fatih pernah diminta untuk menjelaskan tentang Islam ya di depan kelas gitu, karena di Norwegia ini juga ada pelajaran agama, jadi semua agama tuh diajarkan sebagai
mata pelajaran tapi hanya yang umum-umum saja gitu ya. Jadi ketika Fatih berpuasa, gurunya meminta menjelaskan kenapa dia harus berpuasa dan apa maknanya puasa itu apa gitu. Jadi hitung-hitung bisa jadi sarana dakwah juga ya, meskipun anak-anak tapi bisa menyebarkan Islam itu seperti apa. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan ya, Nova dan Teh Dini tentang suka duka berpuasa di Norwegia. Jadi terima kasih Teh Ica ya. Terima kasih Teh Ica, paparannya nih lumayan bayangin puasanya jadi lebih haus nih ngerasanya denger Teh Ica puasa panjang banget. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2 video. Silahkan host untuk memutar video sesi kedua. Ini lagi malam lebaran, ada sepatu gratis dari toko sepatu sebelah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi, wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa subhanallahi walhamdulillahi, wala haula wala quwwata illa billah.
Masya Allah, lihat video negara lain, sementara Prancis tempat saya tuh masih lockdown gitu ya. Rasanya gimana gitu ya. Pengen travel tapi nggak bisa, ya sudahlah terima dulu. Memang harus seperti inilah sekarang ini masa pandemi. Baik nih, tadi yang pertama tuh kita lihat bagaimana kehidupan di Tanzania, yaitu Teh Nova. Saya jadi penasaran nih, pengen dengar ceritanya Teh Nova. Teh Nova, ceritain dong bagaimana sih suasana Ramadan di Tanzania? Mangga Teh Nova. Iya, terima kasih tadi nih. Jadi teman-teman semua, Islam di Tanzania, Islam di Afrika itu mendominasi bagian utara dan bagian barat dari benua ini. Untuk Tanzania sendiri, jumlah Muslimnya kira-kira sepertiga dari jumlah penduduk. Nah, untuk wilayah di Tanzania itu sebenarnya ada dua bagian, yaitu Tanzania yang bergabung dengan benua Afrika dan Tanzania Kepulauan Zanzibar. Untuk Kepulauan Zanzibar itu 99%-nya adalah Muslim karena dia dulu bekas Kesultanan Oman. Sementara Muslim yang di mainland bergabung dengan negara benua Afrika itu kebanyakan tinggal di daerah pesisir. Kemudian tadi juga teman-teman bisa lihat ya alamnya Tanzania, mereka diberkahi oleh luar biasa alamnya dan juga yang masih asli dengan banyak binatang liarnya, masya Allah, bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari segi stabilitas politik juga toleransi beragama di sini alhamdulillah juga baik. Jadi berbeda dengan beberapa region di Afrika yang sangat bergejolak. Jadi Tanzania termasuk negara Afrika yang diberkahi dengan stabilitas politik dan agama. Kemudian untuk pengaruh Arab di sini juga lumayan kencang. Bahkan bahasa Swahili, bahasa mereka itu adalah merupakan akulturasi dari bahasa Afrikan Bantu dengan bahasa Arab. Jadi banyak sekali kosakata Arab yang dipakai dalam percakapan bahasa Swahili. Contohnya satu aja, misalnya pagi itu ya subuh. Jadi kalau habari ya subuhi artinya selamat pagi gitu. Mereka menyebut kitab ya artinya buku. Jadi betul-betul banyak banget kosakata Arab yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk Ramadan di Tanzania sendiri karena letaknya kan di ekuator ya hampir sama dengan Indonesia. Jadi kita Tanzania hanya memiliki dua musim, musim panas dan panas sekali. Nah, jadi kalau misalnya berpuasa di sini tuh hampir sama dari tahun ke tahun itu waktunya sama, nggak beda jauh gitu. Contohnya nih hari ini kami subuh sekitar jam 5:10 dan nanti berbuka insya Allah sekitar jam 6:20 sekian deh seperti itu. Jadi nggak ada tuh berpuasa yang pusing jamnya seperti Teh Ica atau Teh Dini di Eropa yang panjang gitu. Alhamdulillah di sini relatif sama. Kemudian juga untuk masjid tidak sukar ya dijumpai. Jadi sayup-sayup suara azan masih terdengar. Demikian juga untuk makanan halal, alhamdulillah kita tidak perlu pergi ke toko khusus untuk membeli daging halal karena insya Allah kalau di kota-kota besar terutama seperti Dar es Salaam atau kota-kota lain itu memang customnya adalah memang semuanya halal. Jadi alhamdulillah lah seperti itu. Kemudian juga untuk wanita yang pakai hijab gitu juga insya Allah kalau keluar ke rumah tuh nggak akan merasa sendirian deh karena banyak gitu orang yang pakai hijab dari yang bercadar sampai yang pakainya ala-ala begini itu bebas serah gitu ya. Kemudian kalau tantangannya sih yang saya rasa puasa di Afrika itu panasnya mataharinya nggak kaleng-kaleng ya, maksudnya benar-benar teriknya tuh sakit gitu. Jadi ketika sahur sama buka tuh benar-benar kita ngejar minum supaya nggak dehidrasi. Nah, untuk Lebaran singkatnya aja mungkin di sini biasanya kita melakukannya di masjid. Kemudian untuk terutama dengan khotbahnya bahasa Swahili walaupun nggak ngerti ya udahlah gitu nggak apa-apa ya gitu. Terus juga untuk komunitas Muslim biasanya nanti akan ada halal bihalal yang dipusatkan di kediaman ambasador. Mungkin sekilas aja gitu. Saya dan keluarga ini kan termasuk nomaden nih, jadi setiap 3,5 tahun pun berpindah negara gitu. Dan selama 17 tahun kami berpindah-pindah negara ini, pernah tinggal di Australia 2 kali, kemudian juga di Eropa gitu. Kalau boleh saya bandingkan gitu, selama ini memang suasana Ramadan dan Lebaran yang paling dekat dengan tanah air ya di sini di Tanzania gitu. Jadi dari segi durasinya yang tidak terlalu panjang, kemudian alhamdulillah sekali masih mendengar suara azan, kemudian makanan halal juga nggak terlalu sulit untuk nggak terlalu sulit, malah nggak sulit untuk didapat gitu. Jadi ya alhamdulillah sih gitu, bersyukur sekali bisa merasakan berpuasa di tengah-tengah saudara-saudara kami yang di Afrika. Jadi kalau di Tanzania terutama itu alhamdulillah sekali hampir mirip dengan Indonesia, terutama kecuali mataharinya aja yang kita harus tahan-tahan gitu. Jadi kalau puasa ya tahu dirilah nggak usah kelayapan keluar karena kalau nggak gosong pasti ya, terus ya emang haus sekali gitu. Mungkin gitu aja Teh ya cerita singkat dari Afrika. Baik, terima kasih Teh Nova. Alhamdulillah ya bisa menikmati hidup terus mirip-mirip gitu dengan di Indonesia. Cuman tadi lucu aja itu panasnya kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng, ya panas banget kaleng-kaleng. Itu kata baru saya. Panasnya nggak kaleng-kaleng. Maksudnya apa?
Panas Baik. banget pokoknya. Panas banget ya, pokoknya nggak kaleng-kaleng. Oke, nanti saya kasih tahu deh sama suami saya, soalnya dia bahasa Kokem Indonesianya agak kurang. Baik, kita langsung aja nih, sama-sama negaranya juga mayoritas Muslim, sama seperti Teh Nova, yaitu di Turki. Nah, di Turki ini ada Teh Dian tinggal di Turki. Nah, Teh Dian, saya pengen tahu nih, kan Turki mayoritasnya juga Muslim. Kira-kira sama nggak ya dengan di Indonesia? Atau jangan-jangan karena sama-sama mayoritas, tapi banyak yang perbedaannya gitu loh. Gimana nih Teh Dian? Penasaran? Ayo, silakan Teh Dian, ceritain dong bagaimana Ramadan di Turki. Terima kasih Teh Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Akbas di Turki. Mau menceritakan tentang tradisi Ramadan di Turki karena Turki merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Ramadan di Turki tentunya ada persamaan dan perbedaan dengan di tanah air ya. Misal persamaannya setiap malam ada tarawih di masjid-masjid ya. Sebelum pandemi tentunya masjid-masjid selalu penuh dengan orang-orang yang bertarawih. Namun saat pandemi sekarang ini ya masjid ditutup dulu karena ada jam malam juga ya. Yang beda tentunya mungkin seperti menu berbuka dan menu sahur. Di Turki tidak ada tentunya kolak ya. Namun di Turki ini ada roti yang unik, namanya Ramazan pidesi. Roti pide ini berbentuk bundar dengan taburan wijen di atasnya. Jika teman-teman berkunjung ke Turki pada bulan-bulan lain, tidak akan menemukan roti pide ini. Jadi hanya ada di waktu Ramadan ya. Kemudian menu untuk sahur, menu untuk berbuka tidak ada yang unik ya. Pertama mungkin minum air putih, terus makan kurma, terus disambung dengan minum sup, bisa sup ayam atau sup lainnya, kemudian nyambung lagi dengan menu utama ya. Kemudian menu sahur juga biasanya orang-orang Turki kebanyakan menyiapkan menu sarapan biasa ya, atau juga memasak nasi ala Turki yang disebut pilav, atau juga memasak makaroni, dan juga ada menu Ramadan ini menyiapkan kompot setuk buah ya. Di rumah kami kompot ini untuk menu sahur juga gitu ya. Kemudian menjelang Lebaran sama juga seperti di Indonesia, kami di sini membeli baju Lebaran ya. Jadi untuk anak-anak sama juga untuk orang tuanya juga ya. Beli baju Lebaran, terus membeli permen, coklat seperti itu wajib lah untuk Lebaran. Kemudian apakah ada kue Lebaran? Ada juga, tapi bentuknya seperti sweet ya, seperti tatle-tatle yang seperti baklawa misalnya. Kalau di rumah kami, ibu mertua saya suka membuat kadayif namanya. Kemudian untuk Lebaran, sama juga seperti di Indonesia, ada sholat Id, namun yang sholat Id itu hanya laki-laki ya, dan di masjid, tentunya bukan di lapangan. Kalau ditanya kenapa perempuan tidak sholat Id, saya juga belum menemukan jawabannya ya, belum menanya juga sama guru agama gitu ya. Terus juga saat Lebaran, sesudah selesai sholat Id, kemudian sarapan bersama di rumah, kemudian biasa sama juga seperti Indonesia, saling berkunjung ke rumah tetangga, ke rumah sahabat, saudara gitu. Namun sekarang pandemi ya di rumah saja, berkunjungnya mungkin lewat Zoom ya. Kemudian ada yang unik juga saat Lebaran itu, anak-anak kecil ini ya umumnya saling mengetok rumah tetangganya untuk meminta permen, seperti tradisi Halloween gitu ya. Namun nggak pakai baju yang aneh-aneh, pakai baju rebahan, ngetok-ketok pintu minta permen, ya kasih satu. Kalau nggak siapin permen atau coklat, kasih uang 1 lira gitu. Angpau gitu ya Teh Dian ya? Oh iya, kalau tradisi angpau beda lagi Teh. Angpau itu hanya lingkungan keluarga saja, misal ibu ke anak, bapak ke anak, bapak mertua ke menantu gitu. Seperti saya masih suka menerima angpau dari bapak mertua. Gitu. Tapi dapat ya? Iya, itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penting itu soalnya. Mungkin seperti itu Teh Ramadan di Turki dan Lebaran di Turki. Oke.
Oke, ya walaupun beda-beda dikit ternyata unik ya, walaupun sama dengan negara Indonesia, sama-sama negara Muslim, tapi ternyata beda tradisi ya. Yang penting angpau tetap jalan ya Teh Dian, alhamdulillah lumayan ya. Nah, itu paling penting Nova. Oke. Nah biasanya kan Ramadan itu adalah tempat kita saat kita berkumpul lebih sering dengan keluarga ya, tapi tidak semua kasusnya bisa seperti ini. Kita sampai nih ngobrol dengan Mbak Heni Sufdari yang akan menceritakan pengalaman hidup beliau selama di Hong Kong. Insya Allah perjalanan hidupnya menginspirasi kita semua. Silakan Mbak Heni, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Saya tuh bekerja di Hong Kong dari 2005 sampai 2011, jadi sekitar 6 tahun. Pernah ngerasain gimana rasanya berpuasa dengan durasi yang cukup panjang juga, apalagi ketika Ramadan itu biasanya jatuhnya di summer ya. Jadi puasa itu dari jam 4 pagi sampai sekitar jam 7:30, jadi sekitar 14 jam lebih lah, hampir 15 jam seperti itu ya. Jadi dan lebih uniknya lagi kalau ditanya gimana pengalaman Ramadan atau Lebaran selama di Hong Kong, mungkin karena saya dan teman-teman di luar sana yang mungkin bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, itu pasti pengalamannya akan beda-beda banget gitu, karena jawabannya pasti tergantung gimana majikannya gitu ya. Contohnya ketika saya bekerja di majikan saya yang pertama. Jadi majikan saya yang pertama itu memang paling nggak mau kalau di rumahnya itu ada 2 Tuhan, katanya gitu. Nanti Tuhan kamu sama Tuhan aku berantem, bilangnya gitu. Jadi nggak hoki nanti gitu ya. Jadi pas awal-awal itu saya bilang kan kalau saya itu Muslim dan saya itu harus sholat gitu, dan sekarang tuh harus puasa gitu ya. Pas saya minta izin untuk puasa, dibilang katanya kamu jangan puasa, nanti kamu mati. Kalau kamu nggak makan nanti kamu mati, katanya seperti itu. Terus saya jelaskan sama majikan saya bahwa puasa tuh nggak akan bikin saya mati gitu ya, karena saya udah belajar berpuasa itu dari umur saya 5 tahun gitu ya ketika di Indonesia, dan alhamdulillah saya nggak kenapa-napa, malah kalau misalkan saya puasa saya itu akan lebih sehat gitu, jadi lebih semangat juga kerjanya, saya bilang seperti itu. Dia masih mikir-mikir gitu ya, masih dengerin saya, terus dia bilang gitu, ya udah Heni, katanya, kalau misalkan nanti kamu boleh berpuasa, kamu nggak apa-apa nggak makan, tapi kamu harus minum yang banyak ya, minum susu, katanya kayak gitu ya. Itu majikan saya yang pertama seperti itu. Dan sedihnya sih kalau misalkan pas menuju Lebaran ya kayak gitu. Mungkin kalau di Indonesia kan kita biasa kalau misalkan udah gajian kita kirim pulang ke Indonesia ya, kita kirim uangnya, kita pengen memastikan bahwa keluarga di Indonesia bisa merayakan Lebaran dengan sukacita gitu ya. Meskipun saat Lebaran sendiri gitu ya, kadang ibu saya, misalkan waktu itu ibu saya pernah nelpon dan nanya gitu, Neng lagi apa gitu ya. Terus saya bilang lagi kerja gitu, karena sebenarnya saya lagi gosok toilet gitu ya di sana, dan saya nggak bilang sama ibu saya, tapi saya juga nggak bohong gitu, saya memang lagi kerja. Terus ibu saya nanya, katanya di sana ada makanan apa Lebaran kayak gitu ya. Sebenarnya di rumah gak ada makanan apa-apa gitu, karena di Hong Kong sendiri kan Muslim bisa dibilang sebagai minoritas ya Kak, kita di sana, dan Ramadan itu ya suasana ya kayak hari-hari biasa aja. Nah kalau misalkan yang beruntung itu bisa melaksanakan ibadah tarawih, apakah mungkin di KJRI atau di beberapa masjid yang ada di Hong Kong. Di Hong Kong itu ada sekitar 5 atau 6 masjid ya yang ada di sana, dan bisa dibilang tenaga kerja Indonesia itu salah satu yang kita tuh syiar dakwah banget gitu ya. Kita ngejelasin ke majikan terutama bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin lah ya. Kita Muslim itu nggak seperti yang diceritakan di televisinya mereka gitu kan. Ada yang bilang Islam itu teroris segala macam. Bahkan majikan saya yang kedua itu dia pengen sekali berkunjung ke Indonesia, misalkan ke Bali gitu, tapi dia nggak berani katanya karena nanti takut kena bom misalkan gitu ya. Jadi lucu sekali. Dan kalau Lebaran sih Kak, kalau misalkan beruntung ya, kalau misalkan majikannya baik, itu bisa minta surat izin yang diedarkan dari KJRI, dan itu nanti bisa dikasih ke majikan gitu untuk izin sholat Id. Biasanya sholat Idnya digelar di lapangan Victoria Park kayak gitu di sana untuk ngumpul-ngumpul lah ya kayak gitu. Jadi seperti itu sih Kak. Iya, Masya Allah. Luar biasa ya, aku mah salut ngebayangin Teteh masih bisa menjelaskan panjang lebar, padahal udah capek kerjaannya, Teteh masih bisa menjelaskan panjang lebar tentang Islam. Masya Allah sekali. Oke, sekarang kita kan tahu ya bahwa Mbak Henia adalah founder dari komunitas petani cerdas. Saya ingin menanyakan Teh, apakah tadi
tadi ada hubungan antara pengalaman hidup Teteh tadi untuk mendirikan komunitas petani cerdas. Mungkin bisa dijelasin secara singkat ya tentang komunitas, Mangga? Iya Kak, jadi komunitas anak petani cerdas sendiri ini didirikan dengan semangat atau dengan misi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Saya kan ngerasain sendiri ya Kak, jadi saya berasal dari keluarga yang bisa dibilang sangat miskin gitu, tapi dengan saya bisa mendapatkan akses kepada pendidikan, saya bisa meraih mimpi-mimpi saya bahkan bisa menjadi sarjana pertama di kampung halaman saya. Dan dari sana akhirnya saya punya keinginan gitu ya untuk membantu anak-anak yang memiliki latar belakang sama seperti saya supaya mereka juga bisa meraih mimpi-mimpinya seperti itu. Dan akhirnya dibentuklah Gerakan Anak Petani Cerdas yang awalnya di 2013 itu kita mulai hanya dengan 15 orang anak, dan alhamdulillah sekarang di 2021 ada lebih dari 8.700 anak yang tersebar di Pulau Jawa, Pulau Lombok, dan juga Sumbawa. Dan tentunya ini tidak apa ya, saya tidak bekerja sendirian gitu ya, tapi dibantu oleh ratusan relawan yang ikut mengajar dan juga dibantu oleh ribuan donatur yang tersebar di 5 benua. Salah satu donaturnya ya ini kakak-kakak yang hadir di sini, yang kakak-kakak penulis yang alhamdulillah royaltinya didonasikan untuk Gerakan Anak Petani Cerdas untuk mencerdaskan anak-anak petani di Indonesia. Terima kasih banyak. Masya Allah Teteh, bagaimana pengalaman yang seperti itu menjadi pemicu untuk membawa pintu keberkahan Insya Allah untuk orang banyak kita ya. Amin. Ya. Gimana Teh Dini, kita sampai di sesi apa ini? Tanya jawab sekarang ya? Iya, jadi ya Allah, Masya Allah ya, saya ngedengerin satu-satu itu jadi merasa semakin tidak sendiri karena memang pengalaman para perantauan juga perantauan Indonesia di luar negeri itu Masya Allah ya, mereka semangat juga berjuang sebenarnya istilahnya gitu, berdakwah juga dan tetap istiqomah ya menjalankan ibadah Ramadan puasa ya Teh Nova ya. Ya, semoga saja pengalaman teman-teman kita ini bisa menambah wawasan ya, Teh Nova ya. Mari, sekarang kita mungkin akan masuk ke sesi tanya jawab, Teh Nova. Iya, mungkin ya. Nanti mungkin kira-kira Teh Nova sudah ada pertanyaan pertama yang akan dibacakan? Iya, ini terima kasih sekali sebelumnya teman-teman, banyak sekali yang sudah masuk. Kita coba cover untuk para penulis mungkin singkat padat mungkin ya supaya kita makin banyak bisa mengcover. Ini agak jiper soalnya moderatornya banyak soalnya ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua. Oke, pertanyaan pertama mungkin sebentar tadi ke apa? Oke, dari Putri Inelda. Untuk teteh-teteh di negara muslim minoritas, bagaimana pembayaran zakat fitrah di sana? Apakah bisa disalurkan ke negara tersebut atau dititip ke keluarga yang di Indonesia? Mungkin Mbak Dini Austria bisa bantu jawab? Enggak? Untuk zakat fitrah tadi? Ada ini enggak? Kalau di sini kami biasanya, kebetulan di Austria itu ada Masjid Indonesia juga ya Teh. Di Wina ada Masjid Indonesia. Jadi kita ada komunitas Muslim Indonesia juga di Austria, dan biasanya dari Masjid Indonesia ini juga mereka memfasilitasi untuk zakat fitrah ini. Jadi kita membayar di sana, nanti mereka salurkan. Biasanya sih disalurkannya ke Indonesia. Oke, berarti lewat masjid setempat ya. Okay. Saya pengen komparasi sama Teh Dian yang udah lama tinggal di Turki. Teh Dian sama nggak disalurkan juga di masjid setempat? Atau titip keluarga? Oh, masih di mute Teh Dian? Masih di mute. Kalau di sini di masjid-masjid tidak menerima zakat, namun ada organisasi-organisasi yang menerima seperti organisasi Red Crescent seperti itu. Tapi kalau dari keluarga suami suka langsung menyalurkan ke orang yang membutuhkan langsung. Gitu. Oke. Jadi ada perbedaan ya gitu antara Australia sama Turki. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Teh Dini ya. Oke. Sekarang buat Teh Dini dulu mungkin nih, ada pertanyaan masuk nih. Dari Nur Asnah. Teh Dini di Perancis, apakah mengalami rasisme selama tinggal di Perancis? Kemudian berapa lama puasa di sana? Kemudian apakah cuaca di sana mempengaruhi puasa? Silahkan Teh, singkat padat. Ayo. Baik. Pertanyaannya 3, tapi harus jawabnya cepat gitu ya? Iya, harus cepat Teh. Ya, cepat. Oke. Yang pertama, apakah saya mengalami
saya rasa rasis pasti dialami oleh semua orang ya, di negara manapun pasti akan ada rasis. Tapi memang Prancis ini spesial ya. Sebenarnya rasisnya masih banyak, tapi mereka paling anti dibilang rasis. Jadi kalau dibilang kamu rasis, wah anti sekali gitu mereka. Mereka nggak mau ngaku dirinya mereka rasis gitu. Tapi apakah ada rasis? Ya, saya ngalamin. Beberapa kali sebagai pendatang itu saya ngalamin. Dari mulai misalkan cari tempat tinggal, cari pekerjaan dulu, atau nama anak saya Adam aja dulu sempat diributkan karena saya maunya anak saya dipanggilnya Adam, tapi di sini di Prancis dipanggilnya Adong. Dan itu sempat jadi keributan. Misalkan ada guru bilang kamu sekarang lagi tinggal di Prancis, jadi kamu harus ngikutin. Nggak bisa dipanggil Adam, dipanggilnya Adong. Wah, pokoknya hal-hal seperti itu ya. Atau misalkan waktu kami baru beli apartemen baru tuh, saya dapat surat kaleng tuh, berkali-kali dapat surat kaleng. Isinya tuh juga sadis-sadis kadang-kadang ya. Bilang kita tidak tahu apalah sivilisasi dan sebagainya. Tapi bagaimana saya menyikapinya ya itu dengan mencoba bersabar gitu ya, maksudnya bismillah aja lah, insya Allah semua bisa terlaksana. Tapi juga kadang-kadang memang yang membuat kadang-kadang orang Prancis rasis itu adalah pada saat kita tidak bisa berbahasa Prancis juga, dan pada saat kita dianggap tidak bisa ikut apa sih namanya cara hidup mereka gitu. Jadi pada saat kita tidak bisa berbahasa Prancis, buat mereka itu orang Prancis itu kan bahasa nomor 1 ya. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Prancis tuh kayaknya diintimidasi banget gitu. Jadi penting banget bisa bahasa Prancis ya. Insya Allah setelah kita mulai bisa berbicara bahasa Prancis, mulai ada interaksi, mulai ada pengenalan budaya, mulai ada saling pengertian dan saling pembelajaran. Di situ mungkin ya kuncinya mungkin di situ. Nah, terus yang kedua itu pertanyaannya adalah berapa lama puasa di sana? Tergantung ya, kalau musim dingin mas saya paling senang puasanya di sini karena seperti di Indonesia. Tapi kalau musim panas ya bisa 20 jam gitu kan, lama sekali gitu. Jadi kayaknya baru juga sahur gitu ya, baru sahur terus enggak, baru buka udah sahur lagi gitu. Itu sering gitu. Itu buat musim panas seperti itu. Dan bagaimana mengenai cuaca di sini, apakah mempengaruhi apalagi musim panas? Banget, apalagi tadi seperti kata Tenova, panasnya kaleng-kaleng gitu kan ya. Waduh, apalagi matahari di Montpellier itu paling top. Maka dibilang di Montpellier itu panasnya itu adalah 360 hari dari 365 hari. Jadi panas mulu emang Montpellier, dan kayaknya matahari itu ada di atas kepala. Tapi ya itu hebatnya puasa ya itu. Kita di set ya. Padahal sebenarnya kalau kita nggak makan hari biasanya nggak bisa, tapi alhamdulillah gitu, karena mungkin niatnya puasa, biarpun sampai puasa 20 jam pun alhamdulillah bisa gitu, dan anak-anak pun juga alhamdulillah bisa. Itu aja kayaknya. Udah cukup singkat kan? Iya, singkat. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Nadia. Saya Denia dari Bandung. Halo, saya juga orang Bandung. Apakah ada culture shock yang dialami selama Ramadan atau hari raya di tanah rantau? Atau sensasi hari raya apa yang bisa menjadi unforgettable? Mungkin Mbak Eva bisa bantu jawab? Oke, saya coba jawab ya Mbak Nova ya, yang seperti yang udah saya alamin di Canberra. Jadi yang saya tuh pernah shock ya, gara-gara bubur kacang hijau. Jadi ketika takjil buka puasa bersama di masjid, salah satu di masjid di Canberra yang paling dekat rumah, sekitar 15 menit dengan kendaraan. Kalau rendang Indonesia itu kan memang sudah terkenal ke seluruh dunia. Nah, jadi saya bingung ini apa ya yang lagi mau dikasih, karena udah rendang minggu lalu. Nah, ini apa lagi? Ya udah iseng-iseng saya kasih bubur kacang hijau. Masya Allah, itu orang-orangnya ngambilnya berebut. Sampai 2 panci habis. Terus nanya resep. Kemudian minggu depannya menanti lagi seperti itu. Nah, sayangnya terus keburu pandemi. Jadi tidak bisa untuk karena tidak ada buka puasa bersama. Nah, jadi saran saya buat teman-teman yang ada di luar negeri ya, kalau misalnya berbuka mau kasih ke masjid atau ke komunitas, buat bubur kacang hijau dah. Karena itu sangat tidak terlupakan yang satu itu, karena mereka sangat antusias ya. Itu Nova yang saya itu paling berkesan sampai sekarang gara-gara si bubur kacang hijau. Oh, luar biasa, tragedi kacang. Oh, bukan tragedi malah ya. Tragedi, memori. Memori kacang hijau. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Mbak Fitriani Teng. Bagaimana menanamkan pemahaman tentang makanan dan minuman halal bagi anak-anak di negara-negara yang susah mendapatkan makanan halal? Ini tentunya tadi sudah dijawab oleh Kak Ros ya. Cuman karena Teh Ica punya anak kecil, nah pengen tahu nih,
Teh Ica gimana dulu menanamkan ke Udah nggak Fatih? kecil, Teh Nova. Ya, Udah tapi kan, remaja. iya, tapi Ya. ya itulah ya. Udah 14 tahun ya. Soalnya tahu kecilnya, jadi ya udahlah gitu. Pernah kecil. Soalnya emaknya cerita soal anaknya mulu ya di media sosial ya, jadi ngikutin dari kecil sampai besar gitu. Ya jadi soal makanan halal ini memang ini ya, saya termasuk strict ya. Jadi ya menjelaskan bahwa waktu masih TK gitu ya. Jadi karena TK di sini itu dapat makan juga, jadi saya menjelaskan ke gurunya bahwa yang boleh dimakan karena mereka sarapan juga makan siang. Saya jelaskan bahwa Fatih hanya boleh makan ikan atau sayur-sayuran gitu. Kalaupun boleh ada sapi atau ayam itu hanya yang halal dan harus ada logo halalnya di kemasannya seperti itu. Dan saya sudah menjelaskan sama Fatih dan ini dipahami sama gurunya, walaupun pernah kecolongan juga ya. Saya ternyata Fatih pernah dikasih kayak salami tapi dari entah apa bahannya gitu ya, dan itu gurunya menceritakan dengan tadi saya kasih ini dia servalat, ternyata dia nggak tahu karena dia guru baru seperti itu, tapi maksudnya dia paham gitu ya. Jadi ketika dia diundang ulang tahun oleh teman-temannya seperti itu, atau ada makan-makan bareng di sekolah, dia lebih memilih jadi vegetarian karena dia nggak yakin gitu ya. Misalnya ada pizza pun, misalnya ayam atau daging, dia nggak tahu itu daging apa kan. Jadi dia lebih milih makan rotinya aja. Misalnya ada hotdog, saya makan rotinya aja. Sosisnya nggak usah dimakan. Jadi memang seperti itu. Alhamdulillah sih nggak kesulitan ya. Karena memang apa yang halal itu adalah paling nggak kita tahu bahwa sapi atau ayam atau kambing itu harus disembelih dengan cara Islam seperti itu ya, dengan menyebut Bismillah dan dengan caranya seperti apa. Dan dia juga pernah melihat Idul Kurban ya di Indonesia live ya langsung, jadi dia tahu bagaimana daging halal itu disembelih. Jadi paling nggak kalau kita ingin yakin bahwa makanan itu halal, kita harus lihat kemasannya paling nggak, karena di sini logo halal itu sangat penting ya, atau kita bisa melihat bahan-bahannya apa dengan tulisan yang kecil-kecil itu, jadi dia terbiasa seperti itu. Jadi kayak misalnya sushi ya, sushi itu kayaknya innocent kan, nggak ada masalah itu cuma ikan atau apa. Ternyata kalau kita nggak hati-hati di dalam beras sushi pun ada mirinnya kan. Nah itu juga harus hati-hati gitu. Mirin itu alkohol bagaimanapun itu nggak boleh. Jadi memang mungkin karena dia suka sushi ya, tapi ternyata aku nggak bisa beli sushi dong. Tapi ya sudah nggak apa-apa kan, masih bisa beli yang lain seperti itu. Jadi pemahamannya bertahap, tapi alhamdulillah bisa lah dikasih pemahaman ya dan bisa menerima gitu, Nova. Ya mungkin bisa share sedikit aja karena saya pernah tinggal di Ceko. Ceko itu kan negara Eropa Timur yang ateis malah semuanya. Jadi kalau soal makanan halal itu kadang-kadang saking ribetnya menjelaskan sama orang kita nggak makan babi, saya bilang saya alergik aja. Karena itu menutup pintu diskusi yang terlalu panjang. Jadi kalau ditanya kenapa ini alergik, udah selesai. Tapi kalau pakai pembahasan agama itu akan sangat melebar. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Itu juga. Oke, ada pertanyaan lagi? Sekali, Teh Nova. Mungkin ada pertanyaan lainnya nih, Teh Nova. Ini ditujukan untuk Teh Dini di Austria, katanya dari Tuti Popelmeyer. Aku ada pertanyaan, apakah anak-anak bolos sekolah untuk sholat dan perayaan Idul Fitri di sana seperti di Prancis, atau bisa izin dan buat yang kerja bisa cuti seperti di Jerman? Bagaimana nih Teh Dini di Austria? Iya, jadi Mbak Tuti ya di Jerman, alhamdulillah sih sebetulnya di Austria itu kan agama Islam termasuk agama resmi ya Teh. Jadi memang diakui oleh pemerintah. Dan walaupun kami sampai sekarang belum mendapatkan libur nasional gitu ya untuk hari raya, tapi di sekolah anak-anak diperbolehkan untuk izin tidak sekolah. Bahkan waktu itu saya sempat izin 1 hari, malah guru kelasnya menawarkan mau 2 hari atau 3 hari juga boleh katanya gitu. Tapi waktu itu ya 1 hari juga cukup gitu karena kita nggak kemana-mana waktu itu kan. Hanya ya sudah 1 hari di sini sholat Id di masjid, kemudian ya sudah besoknya beraktivitas seperti biasa. Di kantor juga sama sih, suami ya izin aja hari itu cuti karena memang kalau di kantor udah dapat jatah cuti kan ya, jadi tinggal cuti aja gitu. Tapi walaupun misalnya bilang untuk ya sebenarnya tidak perlu bilang gitu ya, cuti ya cuti aja gitu. Tapi kalaupun bilang, insya Allah sih nggak apa-apa ya, karena suami juga setiap hari Jumat itu selalu setengah hari karena kan langsung sholat Jumat. Dan itu nggak masalah gitu. Masya Allah, sampai bisa sholat Jumat ya? Wah, di sini bisa, jangan harap. Alhamdulillah bisa. Di Prancis jangan harap. Masih bisa sholat Jumat. Banyak yang udah nggak sholat Jumat karena tidak mungkin dikasih izin untuk sholat Jumat itu. Anak saya itu baru bisa sholat Jumat itu kalau pas liburan aja. Kalau nggak liburan ya nggak mungkin sholat Jumat tuh nggak memungkinkan. Seperti itu ya. Tapi di Prancis. kalau sekolah sih, maksudnya karena kebetulan anak-anak pulangnya memang siang hari.
Tapi kalau untuk nanti untuk tingkat lebih atas, mungkin pulangnya sore, itu mungkin akan ada tantangan tersendiri ya untuk izin sholat Jumat. Belum tahu bisa atau tidak gitu. Baik, terima kasih Teh Dini, sama-sama Dini. Teh Nova, ada lagi pertanyaan? Mungkin Teh Nova banyak banget nih Teh Nova pertanyaan. Kita sampai Alhamdulillah ya, bingung terima deh. kasih ya teman-teman. Terima Sebenarnya kasih ini pertanyaan antusiasnya. ada yang menarik nih. Nanti mungkin bisa dibantu jawab oleh siapa aja yang merasa pernah mengalami. Jadi ada pertanyaan dari Teh Tifa. Kalau lagi puasa ditawari makanan, bagaimana menjawabnya? Ayo lo, silahkan. Ya tergantung siapa yang nanya ya. Kalau yang Iya, nanya orang kalau Indonesia sama tinggal yang bilang sama. lagi puasa. Iya, tapi kan mungkin ada negara-negara yang agak sulit kita menjawab ya. Siapa mungkin yang pernah mengalami ini bisa share pengalamannya? Oh, Mbak Heni enggak, silakan. Oke. Mungkin agak lucu ya ketika saya kerja di Hong Kong karena majikan saya yang pertama tuh dulu nggak tahu kalau saya puasa kan, saya nyuri-nyuri karena dia bilang nggak boleh. Jadi kalau misalkan pas lagi diajakin yamcha gitu ya, kayak tea time, diajak makan ke restoran dan ditawarin untuk makan gitu, saya suka bilang, Mam, saya akan nunggu di luar aja. Kenapa kamu nggak mau makan? Dia bilang seperti itu. Saya bilang saya lagi diet, saya terlalu gendut. Saya bilang gitu aja. Dia bilang nunggu di luar gitu. Jadi dia bilang katanya, kamu nggak apa-apa, nanti kamu kelaparan dan sebagainya gitu. Saya bilang enggak, soalnya kalau misalkan saya nanti makan kebanyakan, nanti saya malah sakit, jadi ngerepotin kamu. Saya bilang kayak gitu. Jadi kan orang Hong Kong tuh sangat peduli banget sama kesehatan ya. Jadi mereka tuh takut banget mati gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sakit sedikit aja langsung dibawa ke dokter. Kamu sakit apa gitu? Kamu jangan mati, nanti aku repot, bilangnya kayak gitu ya. Jadi kok serem banget ya, diagnosisnya langsung mati ya, nggak bisa yang lain dulu gitu ya. Mereka jadi apa-apa tuh selalu dibilang dihubungkan dengan mati gitu. Jadi kalau misalkan lagi dalam mengumpat pun ya, kalau misalkan berbicara kasar pun ya itu kikse ya gitu ya. Jadi salah satu ucapannya selalu ke sana gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya share. Jadi saya suka bilang gitu ya kalau ke majikan. Tapi kalau misalkan ke teman-teman di kampus ketika kuliah, teman-teman yang bukan muslim gitu ya, nawarin makan, saya suka bilang kalau saya lagi tidak makan gitu ya. Kalau misalkan ada yang kira-kira orangnya bisa untuk dijelasin tentang puasa, ya saya sampaikan saya sedang berpuasa, itu kan jadi ladang dakwah buat kita gitu. Tapi kalau misalkan kira-kira ini tipe orang yang memang nggak bisa disampaikan seperti itu, saya suka bilang kalau saya lagi diet, lagi itu. Cepat ya jawabnya ya, udah kelar urusan ya. Mungkin ini sudah, tapi cukup atau gimana ini ya? Bagaimana, ada pertanyaan lain mungkin masih bisa? Tapi tadi menarik sih soal yang puasa. Satu lagi terakhir mungkin Kak Ros ya, sedikit aja Kak. Kakak kan juga di Swedia udah lama nih. Kalau ada yang nawarin makan ketika puasa gimana nih Kak jawabnya? Singkat padat. Bungkus. Ya, kebetulan ya. Kebetulan saya baru belajar jadi guru TK seperti Ica, tapi masih substitute ya, belum permanen. Mereka tahu kok Ramadan itu. Jadi jauh hari sebelum ini, aku nanti puasa gitu. Cuman kok bisa ya gitu. Nggak makan, kalau aku nggak minum, ini bisa nggak ada tenaga gitu. Jadi mereka cukup respect gitu, nggak ada ketakutan seperti di Hong Kong takut mati. Jadi Kak Ros sudah sounding sebelumnya akan puasa, jadi nggak ditawarin ya, lebih aman ya Kak. Enggak. Oke deh. Aman. Mereka ngerti. Karena di sini ya. pun sama diakui, termasuk dua besar agama di seluruh Swedia. Jadi bukan asing lagi. Oke, terima kasih Kak Ros. Oke, tampaknya semua kita sudah coba mengcover pertanyaan. Tenova, mohon maaf untuk yang tidak terjawab. Iya. Tenova, saya ingin hanya membahas satu nih. Satu ada yang menanyakan mengenai sholat Jumat tadi, anak laki-laki ada yang nanya dari Evi. Jawabannya itu adalah sholat Jumat itu ada ya, sholat Jumat itu ada di masjid di Montpellier, di setiap kota juga ada. Tapi ya itu nggak bisa karena nggak dapat izin, itu aja sebenarnya gitu. Makanya kenapa alhamdulillah kalau suami saya mungkin ya punya perusahaan sendiri, jadi dia bisa sholat Jumat sendiri. Tapi orang-orang yang bekerja di tempat pekerjaan lainnya tuh tidak mungkin ya. Bilang saya keluar hanya untuk sholat Jumat, dan juga tidak memungkinkan karena kan jamnya kan berbeda. Jadi kadang-kadang sholat Jumat jatuh jam 2 misalnya, itu kan jam sudah kerja ya, bukan jam makan. Beda dengan di Indonesia. Jamnya mungkin fix ya, istilahnya jam 12 jam istirahat. Seperti itu. Tapi sholat Jumat ada seperti itu.
Baik, Teh Nova, sepertinya udah cukup ya kita tanya jawabnya ya, sudah banyak Iya. sekali ya. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin saya ada sedikit info aja. Tadi kita sudah dengar ya paparan dari Mas penulis, juga dari Teh ini tentang komunitas petani cerdas. Jadi mohon izin menyampaikan bahwa buku Enak Sih Tapi Cerita Perempuan di Tanah Rantau bisa didapat secara cetak melalui Shopee, Gramedia Pot DKJ, Pot JKT. Atau di gramedia.com itu ada diskon 20% sampai dengan 30 April. Jadi Masya Allah nih sambil kita baca buku cerita, ini masih banyak ceritanya sebenarnya, ini hanya sampel kecil aja, masih banyak cerita lain. Dan semua sementara untuk e-book bisa dapat di website ebooks.gramedia.com. Jadi semua keuntungan, semua royalti dari teman-teman semua yang membeli buku ini akan disumbangkan ke komunitas petani cerdas. Jadi ayo yang mumpung bulan baik, bulan Ramadan, kita baca buku sambil kita berdonasi. Insya Allah sedikit banyaknya akan sangat bermanfaat untuk anak-anak petani cerdas yang membutuhkan. Begitu Teh Dini mungkin ya? Ya, betul Teh Nova. Kita kayaknya sudah harus menutup nih, sayang sekali. Memang kalau ngomongin soal Ramadan di luar negeri atau di negeri orang itu memang nggak ada habis-habisnya. Ngomongin Ramadan Seru di ya, negeri Teh, ya? sendiri aja di Indonesia nggak ada habis-habisnya gitu. Ngomongin Iya. tajil aja itu bisa dari pagi sampai sore gitu kan istilahnya Iya, ya. betul. Baik, kita sepertinya memang sudah harus menutup. Tapi sebelumnya mungkin diingatkan kembali ya bahwa nanti akan dipilih 3 pemenang pertanyaan terbaik. Begitu ya Teh Nova ya. Dan Betul. nanti akan dihubungi langsung oleh host seperti itu. Dari pihak ini sudah ada hasilnya atau gimana ini? Atau dihubungi? Bagaimana dari pihak host? Apakah akan diumumkan sekarang atau? Saya akan pastikan dulu, Teteh, karena belum ada kabar dari Mbak Lani atau Mas Nafi untuk ini. Atau gimana Mas Nafi? Nanti dikontak iya, lewat. nanti akan dikontak karena kami pegang kontak peserta pada hari ini juga. Jadi kalau misalnya kita pilih akan kami hubungi Teteh. Baik. Ya. Baik, sip. Ya, siap-siap dikontak ya berarti bagi yang menang. Di kontaknya lewat apa nih biar nunggu nanti pasti. ada email, nanti ada email. Ada email ya, berarti masuk untuk 3 orang ya. Iya. Baik. Oke, jadi tadi apa ya Mas mendapat... yang ditunggu itu apa? Yang ditunggu supaya jelas nih menunggu apa dari email? Jadi nanti untuk pertanyaan Gramedia, GPU akan memilih 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan paket hadiah dari Gramedia Pustaka Utama. Baik. Dengan alamat Indonesia ya Mas ya? Alamat Indonesia, pengiriman Indonesia. Jadi nanti bisa dikirimkan ke kerabat atau misalnya keluarga di Indonesia akan dibantu pengirimannya untuk keluarga di Indonesia boleh banget. Gitu, Nah, siap. Alhamdulillah. Waduh, ini banyak sekali. Enak Sih Tapi ya, seru banget. Sama ya kayak tadi, kayak Ramadan, kita menceritakan pengalaman Ramadan masing-masing. Di Enak Sih Tapi juga sama. Kira-kira seperti itu, menceritakan pengalaman. Bahkan lebih luas ya Teh ya. Ya. Beda-beda. Gitu. Jadi saya aja yang ikut nulis pas baca, ini kok teman-teman pengalamannya asik-asik nih. Kayak kita ngobrol sekarang aja. Baru tahu ternyata begini, begitu. Jadi ya itu. Dan yang paling penting dari buku ini adalah proyek charity, proyek yang kita nggak ambil untung. Ya insya Allah mudah-mudahan banyak membawa berkah karena semua royaltinya sekali lagi kita sumbangkan kepada komunitas petani cerdas yang digawangi oleh Mbak Heni. Gitu ya Teh ya? Betul. Jadi silakan kita membaca yang asik sambil beramal. Seperti itu. Mantap. Iya, betul. Baik, sepertinya sudah harus kita akhiri. Kita sudah sampai di penghujung ya, tidak terasa. Sudah hampir 2 jam kira-kira ya Teh Nova kita berbicara. 1,5 ya Teh ya? 1,5 ya, 1,5 jam. Ya kita 2 kurang jam. Ya harusnya nih, kurang. Iya, memang harusnya dari pagi sampai sore sih. Memang doyan ngomong. Memang kita cerewet. Baik. Iya. Baik, saya akan menutupnya. Terima kasih ya saya ucapkan kepada para penulis. Semoga apa yang tadi disampaikan, diuraikan bisa bermanfaat dan ilmunya bisa kita ambil. Mungkin juga bisa menjadi motivasi juga bagi kita khususnya yang di perantauan juga atau mungkin yang di Indonesia jadi semakin bersemangat gitu loh, bahwa biar bagaimanapun di Indonesia itu kita bersyukur ya karena kita bisa menikmati Ramadan tuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Jadi kalau pada saat mungkin ada sedikit keluhan di Indonesia mengenai Ramadan, ingat-ingatlah
apa sih namanya, kita-kita yang di perantauan mungkin yang sudah tidak mendengarkan azan selama puluhan tahun, Ramadan itu sangat susah, mau sholat di masjid pun juga susah, ingat-ingatlah itu dan nikmatilah, syukurilah apa yang ada, yang kita nikmati di Indonesia saat ini gitu. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada host Gramedia, para penulis, dan tentunya para peserta yang saya muliakan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga kepada Teh Nova yang sudah mendampingi saya tadi. Kita asik tadi berbicara ya Teh Nova. Dan terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat siap-siap berbuka bagi yang berada di Indonesia. Di Indonesia. Selamat ketemu Kolok dan teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berbuka semua ya. Selamat makan Indomie. Aduh. Itu nih kebangsaan anak saya itu. Waktunya kurang ya. Waktunya kurang. Wah. Iya. Mungkin ini yang mau live, silahkan live. Yang mau ini mungkin sedikit aja, nanti kalau ada teman-teman yang mungkin masih mau bertanya dengan para penulis bisa langsung japri ya. Bisa langsung japri ke Instagram atau lewat Facebook, silakan saja. Mungkin insya Allah nanti kami bisa ngobrol, silaturahminya bisa lebih nyambung. Mungkin demikian ya. Betul. Ya. Dengan senang hati insya Allah kita bisa menjawabnya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Terima kasih semuanya. Pengalamannya yang keren-keren. Terima kasih.